Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Upairawan, CGP Angkatan 11, kelas 564, dan berasal dari SMP Negeri 5, Kota Pekalongan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-supervisi pembelajaran, di mana hari ini sebagai guru sejawat saya adalah Bapak Fuad. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah baik Ya, Pak ya, Ferry. alhamdulillah. Beliau adalah rekan sejawat saya, yaitu Pak Fuad, dan beliau mengajar sebagai guru mata pelajaran matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan kegiatan pra supervisi pembelajaran kali ini. Apa kabar Pak Fuad? Alhamdulillah Ya, baik Pak Ferry. alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Fuad? Alhamdulillah baik Ya, Pak ya. Ferry. Alhamdulillah. Nah, eh, nanti Pak Fuad akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kelas apa ya Pak ya? Nanti saya akan melaksanakan pembelajaran pada kelas 8A Pak Ferry. 8A ya Pak ya. Oke. Dan materinya apa ya Pak ya? Materinya nanti tentang topiknya itu teorema Pitagoras, subtopiknya menemukan teorema Pitagoras. Oke Pak. Lalu selanjutnya strategi apa yang akan Bapak Fuad lakukan Pak? Strategi yang saya gunakan adalah discovery learning Pak Ferry. Oh iya. Nah, apa harapan Pak Fuad terhadap pembelajaran yang akan nanti laksanakan Pak? Yang saya harapkan nanti anak-anak itu aktif dalam diskusi, sehingga dalam diskusi tersebut anak-anak akan menemukan suatu teorema Pitagoras. Nah, selanjutnya mungkin ada lagi Pak yang mungkin tujuan khususnya mungkin Pak apa? Mungkin dari segi profil pelajar Pancasila nanti anak-anak itu dimensi gotong royongnya itu tercapai, yaitu salah satunya kolaborasi. Kemudian berpikir kritisnya juga saya harapkan itu tercapai Pak Ferry. Nah, mungkin bisa Pak Fuad ceritakan pada saya sedikit gambaran mengenai kegiatan nanti pada saat pembelajaran itu bagaimana kegiatannya? Nanti kurang lebihnya itu kegiatannya, nanti saya pertama memberikan stimulus, yaitu berupa pertanyaan yang berkaitan di lingkungan sekolah, yaitu saya menggunakan tentang penyangga papan pengumuman itu kan berbentuk segitiga siku-siku. Oh iya. Nah itu dalam materi yang saya ajarkan nanti sangat berkaitan, karena teorema Pitagoras itu nanti sangat erat hubungannya dengan segitiga siku-siku. Ya memang dari kayak kita memberikan contoh untuk benda-benda di sekitar kita ya. Nah, kira-kira setelah nanti pembelajaran itu nanti akan ceramah atau mungkin latihan atau pembentukan kelompok atau bagaimana Pak? Nanti pembentukan kelompok Pak. Nanti anak-anak itu diupayakan akan menemukan teorema Pitagoras sendiri. Setidaknya nanti anak-anak belajar mengumpulkan data. Pengumpulan data itu nanti dari teman-teman ketika berdiskusi. Setelah itu anak-anak mengolah data tersebut. Nah, mengolah data, kemudian dimusyawarahkan secara diskusi, nanti hasilnya apa, kesepakatan kelompok, nanti setelah itu dipresentasikan di depan. Ketika nanti presentasi, nanti anak-anak membuat kesimpulan di depan juga. Nanti harapannya itu ada minimal satu kelompok yang presentasi di depan. Nanti ketika di depan itu anak-anak mempraktekkan keterkaitan antara segitiga siku-siku dengan persegi Pak. Nanti ada 3 persegi. Persegi yang pertama itu keterkaitan dengan sisi miring yang paling panjang dalam segitiga siku-siku. Kemudian sisi tegak itu berkaitan dengan persegi yang kedua. Kemudian sisi yang ketiga pada segitiga siku-siku itu sisi mendatar. Itu nanti
dibentuk menjadi persegi yang ketiga. Nanti anak-anak akan melakukan praktik keterkaitan antara luas persegi 1, luas persegi 2, luas persegi 3. Dan nanti setelah ketemu keterkaitannya nanti dihubungkan, dikaitkan dengan sisi-sisi segitiga itu nanti, sehingga nanti dalam pembelajaran itu akan ditemukan suatu teorema Pitagoras. Dari situlah nanti anak-anak akan tahu teorema Pitagoras itu seperti apa gitu. Kemudian di sisi lain juga anak juga akan dapat menemukan rumus Pitagoras sekaligus dalam praktek tersebut. Nah, saya kira menarik sekali ya Pak ya. Nah, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran nanti, kira-kira apa yang akan saya amati Pak? Untuk jenengan fokuskan nanti, apa yang akan saya amati nanti Pak? Nanti jenengan bisa juga mengamati tentang segi diskusinya anak-anak itu yang paling penting, karena apa? Dalam kolaborasi nanti anak akan bisa mendapatkan suatu pengetahuan yang baru dari teman-temannya. Nah, itu nanti anak-anak akan terjadi suatu keaktifan, kolaborasi, kemudian cara berpikir anak, berpikir kritisnya nanti kan di situ ada. Nanti sehingga diharapkan anak itu dapat mengetahui pembelajaran lewat diskusi itu, lewat pengetahuan teman-temannya. Jadi anak-anak dapat mengolah pengetahuan, mengolah data dari teman-teman. Nah, kira-kira nanti yang ingin Bapak Fuad inginkan, saya nanti fokus mengamati untuk keterampilan Bapak untuk aspek apa ya Pak ya? Dari segi untuk aspeknya misalnya aspek membuat siswa aktif, memotivasi, atau mungkin membuat kondisi kelas yang nyaman. Mungkin pada aspek apa nanti saya akan fokus mengamati Pak Fuad Pak. Nanti anak-anak itu satu di pembelajaran nanti juga ada ice breakingnya Pak Ferry, ada ice breakingnya, sehingga anak-anak itu dalam belajar matematika itu tidak tegang. Biasanya kan belajar matematika itu sebagai momok yang ditakuti oleh anak-anak ya. Nanti sebelum masuk ke inti itu ada ice breakingnya. Kemudian di akhir pembelajaran juga ada ice breakingnya. Dan yang ice breaking terakhir itu nanti diharapkan anak-anak yang memandu, bukan saya yang memandu, tapi anak-anak. Sebelum itu juga di dalam pendahuluan juga ada motivasi, ada manfaat tentang teorema Pitagoras, sehingga itu akan menjadikan motivasi untuk anak-anak. Oh, ternyata teorema Pitagoras ini sangat berguna di dalam kehidupan nyata gitu. Baik Pak kalau begitu. Dan dalam pembelajaran kita hari ini ya, era ini kita dekat dengan istilah pembelajaran diferensial. Nah, bagaimana? Apakah nanti akan diterapkan atau bagaimana Pak? Untuk pembelajaran diferensiasi sementara belum Pak, karena kemarin baru sudah diferensiasi. Misalkan pertemuan ini menggunakan diferensiasi, nanti saya khawatirnya anak menjadi bosan. Jadi ada selang-seling variasi. Besok diferensi, hari ini tidak, besok diferensi lagi gitu ya. Nanti lain model bisa PBL atau PJBL. Nanti kalau diferensiasi terus-menerus kan nanti anak bisa bosan gitu. Bisa bosan. Nah, selanjutnya dalam kaitannya di era saat ini kita juga sering mendengar istilah pembelajaran sosial emosional. Nah, bagaimana nanti, apakah mau diterapkan Pak dalam kegiatan pembelajaran jenengan? Ini pembelajaran sosial emosional itu secara tidak langsung nanti akan terintegrasi dalam pembelajaran tersebut. Kenapa? Karena nanti anak juga dapat berempati kepada anak yang lain. Oh, ini ada teman saya yang belum bisa, nanti saya ajarin. Oh, ini saya belum bisa. Jadi saling menerima, menerima pendapat ilmu dari yang lain, berarti ya.
Oke Bapak, semoga apa yang Bapak rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan terima kasih atas kegiatan pra observasi pembelajaran ini Pak. Nanti selanjutnya saya akan masuk ke kelas Bapak ya, izinkan saya masuk kelas Bapak untuk mengamati proses kegiatan pembelajaran FUAD ya, di kelas bagaimana seperti apa. Nah, nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bapak itu. Terima kasih atas kegiatan percakapan pra observasi ini Pak. Semoga nanti kegiatan kita nanti lancar. Amin. Amin. Demikian semuanya kegiatan pra observasi pembelajaran hari ini, dan nanti selanjutnya saya akan melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas yang nanti akan gurunya adalah Pak Fuad sendiri dan saya sebagai observer. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.